Jangan sombong karena SIM Anda itu nggak nembak ataupun resmi ya. Atau apakah kita salah, SIM kita itu nembak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan BH Car Vlog, channel car vlog pertama di Indonesia yang memakai mobil L sampai mobil L300. Halo teman-teman, kali ini saya berada di Semarang. Tadi mengabarkan ya, untuk jalur panturannya macet seperti video saya sebelumnya sudah saya kasih tahu. Silahkan dilihat detailnya, infonya. Nanti kapan-kapan saya akan lihatkan kondisinya dan kasih tahu jalan alternatifnya. Oke, di Semarang teman-teman, cuacanya sangat panas sekali. Sangat panas, mungkin ini sudah tembus 35 derajat lebih ini. Dan alhamdulillahnya sih akhir-akhir ini sudah turun hujan ya, jadi sedikit agak adem lah untuk sore hari sampai malam hari. Oke, di video kali ini saya mau membahas sesuatu nih. Tapi sebelumnya saya mau kasih tebak-tebakan ya caranya, atau kiasan sih. Jadi kata-katanya seperti ini. Kalau sekarang ya yang lagi heboh kan, ada cawapres yang umurnya belum nyampe tapi sudah di ACC ya, tahu kan, dengan alasan sudah bisa memimpin, sudah pernah memimpin, tapi umurnya belum nyampe untuk syarat menjadi presiden ataupun wakil presiden. Nah, apa bedanya dengan orang yang ini lagi sudah hamil, sudah bisa hamil atau sudah pubertas, tapi umurnya belum nyampe untuk syarat untuk jadi ibu ataupun hamil gitu loh, paham nggak? Jadi syaratnya kan umurnya, setahu saya nih 17 tahun kalau wanita itu 17 tahun. Tapi sudah banyak kejadian yang ku hamil duluan ya, seperti lagu ku hamil duluan itu di bawah 17 tahun banyak yang sudah hamil duluan dan sudah punya anak. Ya kan? Nah, sudah paham yang kedua ini. Yang ketiga, apa bedanya orang yang sudah bisa mengendarai kendaraan motor, mobil, bahkan sampai truk besar dengan yang sudah punya SIM? Apa bedanya? Yang sudah punya SIM ya, bener gak ya? Jadi sudah bisa mengendarai tapi belum punya SIM gitu loh. Kalau syaratnya kan umur 17 tahun tapi sudah bisa mengendarai mungkin motor, mobil, truk ataupun yang lebih besar lagi gitu. Nah, yang saya maksud gini teman-teman, apakah ya salah kalau kita di dalam berkendara ya, apakah kita salah SIM kita itu nembak gitu loh? Atau apakah ya pantas orang yang SIM-nya nembak itu dibully gitu? Kalau soal bicara peraturan jelas itu salah ya kan, apapun tadi semuanya itu salah semuanya, dan ada yang berdosa ya kan, berdosa jelas salah. Tapi kalau di dalam berkendaraan kita kan nggak munafik ya,
anak SD, anak SMP yang belum cukup umur itu sudah bisa naik motor. Bahkan mungkin di sana-sana anak kecil ya, SD pun sudah bisa nyetir truk sebesar ini yang di depan saya ini, bahkan kontainer loh. Jadi saya kalah ini, saya aja belum pernah loh. Dan jujur dia tidak mau, karena sangat mengerikan sekali. Volume kendaraan sekarang sangat banyak sekali. Nah, apa bedanya gitu? Nah, kalau akhirnya dia umurnya nyampe, akhirnya dia nembak. Nah, dan kita tahu teman-teman ya, namanya juga bikin SIM itu sebenarnya kan murah ya, kalau secara peraturan standarnya kan murah. Tapi untuk uji SIM-nya kan ya nggak gampang gitu loh teman-teman, nggak gampang menurut saya. Kalau motor ya, kalau setahu saya sekarang sudah ada yang merubah itu dari uji SIM yang awalnya naik motor itu angka 8, sekarang sudah dirubah menjadi berhenti di jalan, di rutenya, terus ada persimpangan, ada apa, itu seperti itu. Jadi kalau saya lihat-lihat tuh kayak uji SIM yang ada di Jepang ataupun di Korea gitu loh. Cuman hanya itu saja. Kalau di Indonesia kan dulu kan angka 8. Kalau angka 8 gagal jatuh, berarti tesnya gagal dan nggak lolos bikin SIM, ya kan? Nah, tapi kalau mobil ya masih sama, masih susah menurut saya. Ya kalau saya rasa sih ya pantas saja berhenti di tanjakan. Memang kadang ada medan yang harus kita lewati itu berhenti di tanjakan, jadi ya seperti itu. Jadi dari segala cerita saya tadi yang mungkin ada kurangnya, saya yakin teman-teman paham. Yang saya maksud menurut saya adalah walaupun SIM itu nembak ataupun lewat jalur dalam atau bagaimana, itu sudah jadi rahasia umum. Yang paling penting itu adalah kepribadian orang itu masing sendiri-sendiri ya. Kepribadian sendiri-sendiri kita mau taat pada peraturan lalu lintas enggak, mau taat pada peraturan yang ada enggak, mau belajar mengerti kendaraan kita dan orang lain enggak, bisa beretika di jalan enggak. Lah yang paling penting itu teman-teman, bukan karena sudah punya SIM dan sombong, SIMku nih nggak nembak, murni ini tanpa nembak, tanpa orang dalam, tanpa calo dan lain-lain, murni nih sombong. Tapi faktanya di jalan, realnya di jalan ternyata tidak punya etika berkendara yang baik. Menurut saya ya nol. Berarti selama dia tes itu dia tidak menjalankan tes tersebut dengan sungguh-sungguh dan diimplementasikan ke jalan gitu loh teman-teman. Faktanya seperti itu kan. Harusnya kan ya seperti kata-kata kan, kita harus bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain kan, harusnya seperti itu. Karena di jalan juga yang pakai bukan diri kita teman-teman. Kalaupun nanti ada sebuah kesalahan entah diri kita ataupun orang lain, biarlah pihak ketiga ataupun pengadil yang mengadili gitu. Jadi menurut saya gini ya semuanya ya, jangan sombong karena SIM Anda itu nggak nembak ataupun resmi ya gitu. Belum tentu yang orang-orang yang SIM-nya murni itu malah bisa murni itu taat peraturan gitu loh. Bisa juga yang nembak-nembak malah lebih taat dengan peraturan. Dan saya yakin pun orang-orang yang nembak SIM tersebut sebelumnya pasti sudah berlatih ataupun sudah bisa mengendarai entah itu motor, mobil ataupun apa saja itu. Baru secara peraturan syarat umur sekian harus punya SIM seperti itu. Jadi enggak harus mulai dengan umur 17 tahun gitu loh, dan mengakibatkan mungkin saja gegok, kaku dan lain-lain karena sudah dilatih sejak dini. Orang pembalap aja ya, anak kecil itu ya tahu kan, berdua sepeda, motor, mobil, bahkan ada
itu pun ya sudah bisa nyetir, sudah bisa berkendara. Bahkan di Turki yang viral kemarin, anak kecil baru umur 3 tahun aja sudah bisa mengendarai mobil Lamborghini. Nah, saya aja belum bisa, punya aja kagak ya. Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Yang paling penting itu adalah kembali ke orangnya, bisa beretika berkendara atau tidak. Itu teman-teman yang paling penting. Masalah salah ataupun benar dilihat dulu nanti ceritanya, biar pengadil yang mengadili gitu. Saya yakin ya nggak ada yang mau ya salah, pastinya maunya yang benar gitu ya. Oke teman-teman, ya semoga sih harapan saya ini buat kita semua ada sebuah kelonggaran. Ibarat tuh syarat-syarat untuk menjadikan membuat SIM itu jadi lebih mudah, lebih murah mungkin ya. Ya kayaknya sudah murah sih, lebih murah ya, terus dimudahkan, dan orang yang mau bikin SIM itu lebih diyakinkan lagi. Kamu berani nggak, siap nggak? Karena menyetir ya, khususnya menyetir mobil sampai ke atasnya itu butuh yang namanya niat dan mental yang harus sungguh-sungguh. Karena tidak boleh yang namanya kagetan, gumunan seperti itu teman-teman. Kalau naik motor, naik sepeda mah mungkin hal yang wajar ya. Walaupun kadang pula ada orang yang bisa naik motor tidak bisa naik mobil, bisa naik mobil tapi nggak bisa naik motor, bisa naik motor tapi nggak bisa naik sepeda, seperti itu. Oke teman-teman, begitulah cerita lucu. Cerita lucu ya, kita normal-normal saja lah, nggak usah diambil pusing ataupun heran gitu. Semoga jadi lebih baik lagi gitu teman-teman. Oke, mohon maaf kalau ada salahnya ataupun kurangnya. Mumpung saya ini lewat Kota Lama Semarang nih, yang mau healing-healing silakan bisa jalan-jalan ke sini. Saya berada di sini, saya juga pernah ke sini. Silakan mampir ke Semarang, banyak sekali wisata-wisatanya. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah kata ya. Jangan lupa selalu berdoa sebelum aktivitas ataupun berkendara, mengemudi, dan selalu dilatih kesadaran dalam mengemudinya ya. Untuk kesadaran dalam mengemudi itu mencakupnya banyak sekali, termasuk tadi yang saya ceritakan itu. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kata-kata lagi tuh, sholat itu perlu dilanggar, udah gitu aja. Sholat itu perlu dilanggar ya.